Berarti ada oknum TikTok yang bisa dibayar. Yes, bisa repost akun muda. Yes, aku katakan yes. Aku katakan yes, karena dulu juga pernah teman aku bekerja di situ. Mereka itu sistem kontrak per 3 tahun, per 2 tahun, per setahun. Nah mungkin dia pikir daripada gue mengharapin UMR yang gak jelas di sini, dan gue juga ada yang menawarkan, kenapa enggak gitu loh. Karena oknum-oknumnya juga banyak yang alay-alay. Tuh. Jadi oknum ya, kalian aku himbau, jika kalian punya dana di dalam, segera kosongkan. Segera kosongkan. Ada teman aku juga kena, aku nggak sebut namanya, waktu itu dananya ada 45 jeti di dalam dan akunnya lenyap. Kalau udah lenyap kan nggak bisa ambil kalian. Tuh ya, ada oknum yang nggak jelas M. Makanya kalian segera ada dana kosongkan. Jangan ditumpuk-tumpuk, gitu. Ya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Jadi kalian akan begitu kalian dapat saweran langsung aja. Nggak usah ditumpuk-tumpuk, nggak usah malas. Langsung aja ambil. Iya, betul Rini. Diambil oknum, betul. Sekarang sebenarnya ini sendiri nggak paham, itu oknum-oknum yang mereka kerja kan di sana cuma di kontrak. Beberapa di kontrak, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun paling lama. Itu gaji UMR. Dan kalau ada yang menyarankan, misalnya kalian banyak saldonya, kalian dilenyapkan, dia lumayan dapat. Nah kalau aku, ada yang menyuruh nih atas nama ini, tolong kamu lenyapkan. Dia nggak mainnya nggak cantik, lenyapkannya serempak. Kalau serempak kelihatan banget, lu masuk ke komputer, lu cari nama gue, muncul akun gue 222, lu lenyapkan, itu udah kelihatan sistemnya. Harusnya lu main cantik, satu-satu lenyapkan dulu, pek. Tapi mungkin namanya orang kan pasti ada aja masa-masa kesalahannya, melihat duit kali ya, ditawarkan duit, mau aja. Dia nggak tahu kita juga bisa membikin akun selanjutnya. Mungkin dia pikir, oh kalau dia bikin akun selanjutnya kan dia susah untuk ini, susah untuk live. Sampai sidangnya Niki selesai dia nggak bakalan bisa ikut live. Susah akunnya naik untuk live karena kan ada peraturan sekian baru live. Dia nggak tahu ada teman gue yang punya akun dikasih ke gue langsung gue bisa live. Itu ada kan? Sejehong-jehongnya mereka untuk membungkam gue, pasti ada jalan untuk gue bisa live, bisa ngomong, betul loh. Kemarin besok mau persidangan Niki, akun gue dihajar dua-duanya supaya gue nggak bisa bersuara. Tapi ada teman gue yang ngasih akunnya yang sudah bisa live. Tuh ya, kalian mencari akal pasti ada aja orang membantu gue ya untuk bersuara. Benar itu Bun, karena ada duitnya. Makanya kalian hati-hati ya, hati-hati dengan dana yang kalian punya. Silahkan langsung diambil. Sinepos paling Bun, Sinepos ini rada-rada. Kadang-kadang sok-sok ala-ala membela Niki, yang salah si ini, si Niki nggak salah. Sekarang ngajar Niki, biasa namanya juga penyakit hati. Kalau dana nggak apa-apa hilang, yang penting akunnya aja dulu Bun. Yes, kalau kan aku bilang dana nggak masalah, penting yang dia kan mau membungkam mulut gue. Pas besoknya mau sidang Niki, gitu loh, sidang Niki gitu. Nah sekarang aja kalau istilahnya gini loh. Kayak ada tuh kemarin aku udah tayangin tuh di YouTubers aku. Ada oknum di sana, pengadilan bilang, baru datang nih kucuk-kucuk penggemar-penggemarnya Niki, pecinta-pecinta Niki, langsung diomongin gini, minggu depan lebih seru, soalnya saksi-saksi si A, si J, si D pada dateng. Udah tahu dong berarti itu ditolak. Udah tahu dong. Karena Niki aja belum bersidang, masih pagi loh itu. Masih pagi. Itu oknum ngomong sama pecintanya Niki juga. Ngomong. Minggu depan lebih seru. Karena si A, si B, C, si D datang sebagai saksi. Padahal belum bersidang. Yang mana jika diterima eksepsi keberatan dari Niki, maka itu adalah tidak lanjut untuk pokok persoalan, pokok permasalahan sidangnya. Itu dia bisa tahu loh. Minggu depan lebih seru. Ada saksi-saksi A, B, C, D, E. Kau bisa tahu oknum? Di luar? Bisa tahu? Bisa tahu? Apa sih?
Aku disampaikan sama anak-anak kemarin. Katesa, masa mereka bilang, apa? Aku bilang, minggu depan lebih seru. Saksi-saksinya si ini. Aku bilang, hah? Kok mereka bisa tahu? Kan ini belum sidang. Aku bilang, mungkin canda kali aku gituin. Ini belum sidang loh. Aku yakin misalnya eksepsi diterima gitu, keberatan Niki. Nyata ditolak. Berarti benar dong yang ngomong di luar sana. Tuh ya. Yubrik ini gak ada kapok. Kenapa gua kapok? Gua tanya sama lu, kapok apa gue? Yubrik gue dari mulut gue. Pencarian terbanyak mendapat Google Award dari mulut gue. Yubrik ini dari mulut gue. You break my heart dari mulut gue. Mendapat Google Award 2023 dari mulut gue. Kenapa mulut gue? Ada apa sih? Ya. Semangat terus dukung NM. Meskinya sidang tanggal 22 jadi 24. Iya, 22. Katanya ada yang ulang tahun pertamaan. Terus ama nggak tahu siapa di belakang, disorakin. Maksudnya gini loh. Hanya ulang tahun lu lebih penting daripada persidangan. Disorakin dong, spontan di belakang nyorakin. Kan tandanya Selasa 22 katanya hakim. Selasa 22 kita sidang. Terus dia ini yang mulia, keberatan yang mulia, karena tanggal 22 hari Selasa kami ada acara ulang tahun. Spontan di belakang langsung gitu. Sampai Niki ngeliat ke belakang gitu kebingungan. Di belakang langsung spontan. Tiba-tiba terus hakimnya nanya ke Bang Fahmi, terus hakimnya nanya ke Niki. Niki bilang, "Kalau saya maunya lebih cepat yang mulia, biar segera katanya tuntas selesai," kata Niki. Berarti kalau Niki bilang pengen segera, berarti pengennya Niki itu Selasa kan. Habis itu hakimnya memutuskan Kamis aja. Kenapa? Oh, kami upacara. Terus dia bilang sama JPU-nya, kami upacara, berarti ulang tahunnya upacara. Terus diundur ke Kamis gitu. Jadi mengikuti permintaannya JSPU gitu. Mbak Tessa dulu cantik ya. Sekarang masih cantik juga awetnya. Makasih Ricci. Mending nyanyiin lagi Bu, daripada sibuk support mantan Musyu. Tiba-tiba sok care. Lihat dulu siapa yang disupport. Emang siapa yang disupport aku? Kok aku harus lihat? Aku lihat seorang Nikita Mirjani. Gue lihat banget. Mata gue but-but. Gue lihat yang gue support Nikita Mirjani. Emang kenapa Nikita Mirjani gue support? Ada apa? Kenapa? Kenapa Pak? Namanya kayak penyanyi dangdut. Sehat selalu Bun, iya. Saya yakin Bun pasti akun Bunda yang ketiga bakalan dibiajak lagi. Yes. Dan gue tetap sekarang begitu. Jangan kalian dana, jangan dibiarin kalian ya. Apa? Si Gigi Putih harus datang. Maria. Jangan diladeni buzzer, bener. Bunda orang baik, makasih sayang. Chinese hadir, hai Chinese. Gak ada ngaruh lu, gak usah. Gak apa-apa gak ngaruh gue. Kenapa emang? Kalau gak ngaruh gue, lu kenapa masuk ke tempat gue? Ada apa sih masuk ke tempat gue? Kalau gue gak ngaruh, kenapa? Siapa yang bayar lu masuk ke tempat gue? Kalau ngomong suka kebalik-balikan. Itulah karena ketol-tol lil-lilannya, ya kan? Halo Bunda Tes, halo sayang. Sabar Bun, iya. Orang baik pasti dijaga Allah, amin ya Allah. Kak Tessa, apa kabar Niki? Sehat-sehat Kak Niki, bebasnya enggak? Bebasnya kakak belum, saya masih persidangan hari Kamis. Doain aja ya Marga. Bismillah amin Niki Mail, Bismillah amin Niki Mail bebas, amin amin. Bunda boleh nanya nggak Bun? Boleh sayang, kenapa? Bege nggak datang ya Bun? Seperti biasa. Seperti biasa lagi mengumpulkan kata-kata say. Lagi belajar kata-kata supaya bisa lancang, bisa lantang. Nah, lagi belajar, lagi membaca, lagi menghafal ya. Bagus sih dihafal, dibaca supaya nanti bisa lantang. Bunda sabarnya lagi diuji, iya saya nggak apa-apa. Niki juga diuji. Bun kacamatanya keren, makasih. Lagi belajar grammar dia Bun, biar plongok-plongok kuku bangun. Kemarin pakai masker kenapa Bun? Gue mau melihatin dari awal
sampai akhir gue memakai masker, gue cuman berharap ada yang negur gue. Karena gue duduk paling depan, gue berharap ada yang negur gue dengan memakai masker yang gak dilepas-lepas. Gitu loh. Jika ditegur, gue pun akan komplain ke yang depan. Kenapa yang depan juga gak dimasalahkan gitu. Iya, giliran di meja hijau belibet. Yes, jadi menghafal kosakata, menghafal kata-kata yang sudah disusun, yang sudah diskenariokan oleh dalang. Jadi dihafal dulu ya, baru nanti lancar gitu. Bun Iskandar, Bun lagi keliling cari utang. Sebelah lagi tantrum sama Doktip. Iya, lagi tantrum sok-sok ala-ala membela Niki. Sok-sok ala-ala, kasihan Niki itu sebenarnya karena kamu dia ditahan gini-gini. Kan gue bilang itu mah karena Niki sudah ada di dalam, maka ngomong begitu. Tujuan utamanya kan dulu kan memang sasarnya Niki, tujuan utama. Giliran Niki udah di dalam, baru sekarang tujuannya mau nambah lagi si Nepos ya. Nepos tujuan utamanya Niki. Karena Niki sudah di dalam, tujuan utamanya beda lagi, dia rubah lagi nih biar nambah. Nah, nggak bisa Pos, nggak bisa suka-suka lu ya kan, suka-suka lu nambah-nambahin orang nggak bisa. Kalau lu percaya dengan pengadilan, dengan penyidik, lu ikutin aja, nggak usah lu sekarang tantrum. Sekarang lu berubah lagi, serang Niki tadi malam gue lihat, udah mulai serang Niki karena Niki nggak terpengaruh. Dia pikir Niki terpengaruh, mau baikin dia. Ternyata Niki kagak pengaruh. Malah Niki adminnya mengeluarkan ada salah satu menghajar Nepos. Nepos pun tantrum. Aduh, udah nggak disayang lagi nih gue. Kata tantrum lah dia tadi malam. Tantrum lagi ke Niki. Berharap banget pengen disayang kembali sama Niki. Aduh. Ya kalian ikutin akun ini, Vol, Lolo, share ya, share. Sayang share ya. Cuman TikTok bundanya udah ketemu apa belum? Terus urusannya udah clear apa belum? Belum. Andika kan kemarin aku kasih waktu 2x24 jam. Tapi tadi dijawab dari TikToknya, tapi yang ngejawab itu dari luar, bukan dari Indonesia. Jadi omongan aku tuh dijawab tadi, tapi dari luar, nomor luar yang ngejawab. Jadi tadi kita ikutin lagi nih, Pokoknya kita ikutin prosedur aja. Kalau nanti, jadi sekalian tadi kita juga akun aku yang lama, gitu. Jadi dari akun yang lama, aku juga minta, kan akun aku ada 3 tuh yang kena. Akun yang lama sama akun yang kemarin sama akun yang baru. Kalau akun baru dan yang kemarin itu serempak. Yang akun lama itu aku juga minta sekalian. Jadi tadi pihak TikTok tapi pihak luar negerinya ngejawab. Kita tulis gini. Kim penjilat itu gimana Bun? Aku tidak mengenal dekat. Tapi waktu Mundurwir lagi naik-naiknya, dia beberapa kali nyamperin live-nya aku. Baik sih nyamperin, baik. Abis itu dia ajak ketemu salah satu anak dari Mundurwir. Tim dari Mundurwir diajak ketemu, diajak ini. Tapi aku tetap prinsipnya waktu itu Mundurwir tidak ada penambahan anggota gitu ya. Begeng wajahnya putih sekarang Bun, gak abu lagi. Treatment dia takut dibully ketemu Niki. Ya, jadi treatmentnya dengan segala macam yang baik-baik, segala macam yang keren-keren, DNA salmon, DNA teri, DNA ikan apa dimasukin semua, supaya nanti, makanya agak lama datangnya. Jadi semua di laser juga semua. Nanti setelah datang dia sudah tidak grey. Habis itu sudah belajar kata-kata dibaca. Jadi persiapannya itu, semua persiapannya matang. Jadi begitu nanti tampil peng. Jadi semua ternyata nggak grey. Ternyata nggak pelongo. Gitu. Gitu. Jadi kalau udah nanti lulus baru dia datang. Tetap aja auranya nggak keluar abu-abu, say. Nih aku ngomongin ya kalian, namanya aura, betul loh. Namanya aura, ya. Aura itu sudah
kayaknya sudah apa deh, sudah karunia dari yang kuasa. Kalian lihat Niki berapa bulan sudah ditahan, hampir 4 bulan ya. Hampir 4 bulan, aura artisnya hilang nggak? Auranya makin menyala nggak? Aura itu tidak bisa, mau diapain pun tidak bisa, itu ada auranya. Jadi seperti kamu bilang, walaupun dia tidak abu-abu tapi auranya nggak bisa jegrek gitu. Itu sudah bawaan inner beauty, namanya inner beauty. Kalau hati kita plong, hati kita oke-oke aja, tidak banyak yang disimpan-simpan, mau tidak pernah sekalipun tersentuh oplas-oplas, dia akan memancar auranya. Tapi kalau dia, kalian lihat deh, pos-pos udah bolak-balik kan ke Korea, auranya tetap nggak? Ada memancar nggak sinar? Ada memancar nggak sinar? Tetap aja kan? Tidak ada aura artisnya, nggak dapet sama sekali. Cuman mungkin ada efeknya, ya. Tapi tidak ada namanya aura artisnya tuh mancar gitu. Lihat Niki yang udah ditahan 4 bulan, aura artisnya tetap mancar. Itu karunia sayang. Dan itu inner beauty. Auranya pelongo bun. Ember. FS aja didepak, apalagi yang pernah dikatain Sadako. Maaf sayang, FS siapa? Ertong. Ada Wikipedianya. Kalau dilepek wajar, namanya juga Benalu. Benalu dilepek lah. Kalau gue, Ertong. Maaf. Kalau dilepek sama Niki, ya nggak apa-apa juga. Gue tetap aja gue Ertong. FS dilepek sama Niki, kagak jadi Ertong. Bisa jadi Ertong. Sampai Metong kakak bisa jadi Ertong. Jelas. Lambe julid, aura pos-pos gelap. Yes, lihat, walaupun secanggih apa oplas-oplasnya, tetap auranya itu tidak memancar. Maaf ya, ini kita kalian juga tahu lah, kalian pinter, auranya gelap, auranya ini nggak bisa. Mau berdandan bagaimanapun tebalnya, setebal-tebalnya, ini aku nggak dandan sama sekali karena baru bangun tidur. Tapi tetap aura artisnya mancar gitu. Mau berdandan bagaimanapun, mau pakai jas hujan, kayak jas pemadam kebakaran, kayak jas apa, kayak tidak akan ada aura artisnya terpancar. Betul nggak? Bun, dirimu cantik sekali, auranya keluar, jangan peres lu. Ini kita temenan kali sama Bunda Tessa Keles. Iya, orang sama artis. Makanya dia pikir mau manas-manasin gue biar gue berhenti ngomong. Udah gak zaman. Ya, kita bukan anak bayi yang dipanas-panasin, dibujuk-bujuk, digini-gini. Gue belum ngomong aja siapa yang ngajak gue ketemu. Gue belum ngomongin aja kan. Cuma kalau gue ngomongin siapa yang mau ngajak gue ketemu, tapi gak pernah gue ladenin. Itu waktu persidangan, belum sidang pidana tuh, masih persidangan perdata yang kedua. Yang pertama, sidang perdata yang pertama. Tuh, aku nggak ngomong aja, ya kan? Pikir, karena gue orangnya, kalau gue dan dukung Niki, gue pakai hati. Sidang perdata pertama, gue diajak ketemu. Gue nggak ngomong aja, ya siapanya udahlah, gitu ya. Tunggu aja saatnya kembali ke era Sodako. Era Sodako, Sodakonya udah S2 sayang, udah 3,8. Justru anak aku yang dikatakan Sodako yang kayak Jepang itu, justru anak aku yang meminta aku untuk membela Tante Niki. Nah, anak aku yang minta ya. Semoga saya beruntung apose. Bunda kaosnya. Terus cuman nasib kita yang udah lama nanti Bun. Emang Bunda udah berapa lama di tik Bun? Aku kalau untuk bersuara aku sejak Niki masuk. Aku mulai live. Tapi sebelumnya kan aku nyanyi-nyanyi, akunnya gembira-gembira gitu. Tapi sebelumnya Mundurwir kena akun gue. Yang Mundurwir akun gue kena, gue tahu siapa yang ngituin gue tahu. Tapi udah, gue nggak masalah. Tapi yang karena itu aku tidak ada bersuara. Tapi yang ini kenapa gue masalahin? Karena gue lagi bersuara. Kenapa sih dibungkam? Kalau kemarin Mundurwir akun gue hilang 5,4 juta. Gue gak peduli. Gak pernah juga gue gak peduliin. Bikin lagi. Lah ini gue keselnya besok Niki mau sidang. Akun gue dua-duanya serempak lenyap.
Itu yang bikin aku kemarin agak lumayan, aduh gimana ini gue mau bersuara apa ini gitu. Jessie, itu yang agak sedikit bikin aku down kemarin. Tapi ada teman gue, anak Nikita Ger dengan baik hati, ini ada akun aku yang udah bisa live. Dia kasih akunnya ke aku, bisa live. Padahal aku sebenarnya mau dibungkam untuk persidangannya Niki supaya aku gak bersuara. Jadi ininya udah segitunya. Udah segitunya nih mau mapping nih, ini begini sampai kita datang kemarin di sana pun udah kelihatan banget. Wah, dari masuk aja aku udah bilang sama anak Nikita Ger, wah kok rame banget nih, ini penjagaan, ada apa? Aku pikir ada cara, kok rame banget penjagaan gitu loh. Mungkin berpikir oh takut Niki ngamuk kali ya, sehingga penjagaan tidak seperti biasanya. Kemarin itu, kenapa aku bisa ngomong? Karena aku setiap persidangan hadir, jadi aku paham. Begitu ada yang beda, aku paham. Kemarin itu penjagaan bener-bener luar biasa, ketat banget. Bunda, yang jadi pihak saksi di Amin Niki siapa aja? Kalian udah tahu kalau ini saksi di Amin Niki, kalian udah tahu siapa-siapa aja ya. Udah tahu kalian. Nanti yang kalian kaget saksi dari sana. Kaget kalian. Emang udah di apa ya? Udah diginiin sedemikian rupa. Udah ya